Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-121, 122 dan 123 dari surah Ali Imran, yaitu menerangkan tentang usaha dan hasil. Usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menempatkan tentara-tentara Islam di medan perang. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang akan menentukannya. Orang-orang beriman diperintahkan untuk berusaha. Setelah berusaha, diserahkan urusan ketentuan dari usaha tersebut, bagaimana hasilnya nanti, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini masih lagi berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang sebelumnya menerangkan tentang dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Nah, untuk kelompok orang-orang beriman, yaitu umat Islam, Allah memerintahkan mereka supaya bersatu padu, jangan bercerai-berai. Mereka telah disatukan oleh Islam, maka hendaklah dengan agama Islam itu mereka sama-sama menyuruh orang lain berbuat baik dan melarang orang lain melakukan yang mungkar. Sama-sama menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Nah, supaya tetap dalam kebersamaan, dalam persatuan yang sebenarnya, maka orang-orang beriman dilarang untuk mengambil orang kafir sebagai teman dekat yang dipercayai, karena tidak akan mungkin orang-orang kafir itu akan membantu orang-orang beriman, tidak akan mungkin. Apa sebab? Sebab andaikan mereka betul-betul ingin membantu orang-orang beriman, tentulah mereka akan beriman. Nah, selagi kekufuran ada di dalam hati mereka, maka pastilah mereka tidak berniat baik terhadap orang-orang beriman. Nah, dilarang orang-orang beriman untuk mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat
yang dipercayai, yang mana akan disampaikan kepada mereka perkara-perkara penting umat Islam, atau perkara-perkara yang menjadi rahasia yang mesti dipelihara dan dijaga oleh umat Islam. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir, karena bisa menggugat persatuan umat Islam. Nanti bisa umat Islam menjadi terpecah belah sesama mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kisah nyata yang pernah berlaku pada masa Rasulullah. Tadi tentang ayat-ayat sebelum ini. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang peristiwa yang pernah berlaku pada masa Rasulullah, di mana orang-orang kafir itu menyusup ke dalam tubuh umat Islam. Mereka itu dari kalangan orang-orang munafik. Nah, mereka ini ikut bersama dengan Rasulullah dalam perang Uhud. Tetapi rupanya setelah sampai di medan perang, mereka kembali pulang, kembali ke Madinah. Jumlah mereka tidak tanggung-tanggung. Jumlah mereka lebih kurang sepertiga jumlah umat Islam yang pergi berperang. Apabila umat Islam berjumlah 1000 orang, 300 orang kembali pulang. Nah, ini mengucar kacirkan keadaan. Bahkan tidak hanya cukup itu, mereka menyebarkan fitnah pula, yaitu dengan membujuk dan memperdaya orang-orang beriman supaya ikut mereka pulang, sehingga tinggallah Rasulullah dengan beberapa orang sahabat saja lagi. Tetapi dua kumpulan yang coba untuk ditarik oleh orang-orang munafik itu tidak berhasil ditarik oleh orang-orang munafik, karena Allah memelihara mereka. Nah, mereka itu adalah dari kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, jadi masih ada kaitan ayat yang kita pelajari dengan ayat yang sebelumnya, yaitu memerintahkan orang-orang beriman supaya tetap bersatu padu, jangan bercerai-berai, berpegang teguh sepenuhnya kepada tali Allah, agama Allah, kemudian berpegang teguh sepenuhnya yaitu dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kita akan dapatkan pula di dalam perang Uhud peristiwa di mana umat Islam, karena mereka bercerai-berai, sebahagian tetap berada di medan perang seperti mana yang ditetapkan oleh Rasulullah. Mereka tidak berganjak dari tempat mereka, mereka tidak berpindah ke tempat lain, tapi ada sebahagian yang meninggalkan tempat perang. Mereka turun dari Bukit Uhud, kemudian kononnya musuh telah kalah, meninggalkan harta rampasan perang di bawah, kemudian mereka turun mengambilnya, dan umat Islam terpecah, terbelah menjadi dua golongan, yaitu yang satu tetap bertahan, yang satu lagi turun ke bawah. Nah, perpecahan ini yang mendatangkan kekalahan, bukannya kemenangan tapi malah kekalahan. Ramai dari kalangan umat Islam terbunuh dalam perang Uhud. Termasuk yang terbunuh itu adalah Sayyiduna Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah, sepatutnya menjadi pengajaran bagi kita pada hari ini, yaitu bersatu padu, jangan bercerai-berai. Rasulullah telah berusaha, kemudian usahanya diserahkan kepada Allah. Seperti apa hasilnya, Allah lah yang menentukan. Tetapi apabila berusaha sungguh-sungguh dengan keimanan, keyakinan dan kesabaran, maka Allah akan menepati janjinya, yaitu hasilnya seperti yang Allah janjikan. Tetapi apabila berusaha tidak sungguh-sungguh, atau malah berusaha yang usaha itu bertentangan pula dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka hasilnya seperti yang Allah janjikan juga, yaitu bukannya kebaikan ataupun kemenangan, tetapi adalah keburukan dan kekalahan. Inilah dia yang
kita sampaikan untuk memulai pembahasan ini, sehingga nampak antara ayat dengan ayat sangat erat sekali hubungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah berfirman, wa idh ghadawta, dan ingatlah ketika kamu pada pagi hari, min ahlika, dari keluargamu, maknanya dari rumah keluargamu. Mu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubawwi'u, kamu menempatkan, al-mu'minin, orang-orang beriman, yang dimaksudlah tentara-tentara yang pergi berperang, maqa'ida, tempat-tempat, lil qital, untuk berperang. Ini di Uhud. Uhud, satu tempat yang jaraknya dari kota Madinah 1 mil ke arah utara. Wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Idh hammat ta'ifatani minkum, dan ingatlah ketika dua golongan dari kamu berkeinginan, an tafshala, untuk mundur, yaitu lari dari perang. Wallahu waliyuhuma, dan Allah menjadi penolong atau pelindung bagi kedua golongan tersebut. Akhirnya tak jadi mundur ke belakang. Wa 'alallah, dan kepada Allah lah, falyatawakkalul mu'minun, orang-orang beriman itu bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badr, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar, yaitu dalam perang Badar. Wa antum azillah, padahal kamu ketika itu berjumlah sedikit. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita ulang dari awal ayat. Dan ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari keluar dari rumah keluargamu, menempatkan orang-orang beriman di tempat-tempat mereka untuk berperang, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika dua golongan darimu berkeinginan untuk mundur ke belakang, untuk lari dari perang, dan Allah menolong mereka. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sesungguhnya Allah telah menolongmu di Badar, pada waktu perang Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang sedikit jumlah atau berjumlah sedikit. Maka bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi ketiga ayat ini apabila kita lihat adalah berkaitan dengan perang Uhud, kemudian juga dikaitkan dengan perang Badar. Pada waktu perang Uhud, di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah berusaha, yaitu usaha Rasul adalah meninggalkan kota Madinah, meninggalkan keluarga, kemudian pergi ke Uhud, kemudian menempatkan tentara di Uhud. Itu adalah usaha. Dibagilah
Orang-orang beriman itu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok muhajirin, kemudian juga ada kelompok ansar. Nah, kelompok ansar itu terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Jadi dalam perang Uhud itu ada 3 kelompok. Kelompok muhajirin, kemudian kelompok Aus, kelompok Khazraj. Nah, kemudian apabila orang-orang kafir, yaitu musuh Islam, kafir Quraisy dari kota Mekah, sampai pula di Uhud, dan mereka bisa lihat-melihat. Jadi orang kafir Quraisy dapat melihat Rasulullah dan orang-orang beriman. Rasulullah dan para sahabat pun dapat melihat kafir Quraisy. Jadi tidak begitu jauh tempatnya. Dalam keadaan akan berperang seperti itu, tiba-tiba 2 golongan dari umat Islam, yaitu Aus dan Khazraj, dari Bani Salmah dan Bani Haritha, mereka ini mau mengundurkan diri dari tempat perang, mau kembali ke Madinah. Ketika mereka melihat orang-orang munafik telah mengundurkan diri sebelum mereka, jadi mereka lihat orang-orang munafik, setelah itu mereka coba untuk mengikuti jejak. Nah, namun 2 golongan ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang munafik tidak. Orang-orang munafik Allah tidak lindungi, Allah tidak tolong, sehingga mereka lari dari perang. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya salah satu dari 7 dosa besar adalah lari dari perang. Nah, jadi orang-orang munafik telah melakukan dosa besar, dan itu sudah membuktikan bahwasanya mereka bukanlah orang-orang beriman dengan makna yang sebenarnya. Dan dalam ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya orang-orang beriman dilarang untuk mengambil orang-orang munafik sebagai teman dekat yang dipercayai. Jadi untuk memastikan teman itu teman yang dipercayai, mesti diuji dulu, mesti dilihat dahulu. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin tak cukup 3 tahun, 4 tahun, diuji dengan berbagai macam ujian, sehingga tahulah bahwasanya memang ini bukan dari kalangan orang-orang munafik, maka baru boleh diambil sebagai kawan dekat yang bisa kita sampaikan kepadanya rahasia-rahasia umat Islam. Kalau tidak, maka inilah dia kenyataannya. Maka ayat ini menerangkan tentang peristiwa pada masa lalu yang mesti dijadikan pengajaran bagi umat Islam di sepanjang zaman. Ini buktinya, di dalam masa yang sangat kritis itulah ia pula pulang ke Madinah, kembali pulang lari dari perang. Maka keadaan menjadi lebih kucar kacir. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang perang Uhud. Kemudian Allah kaitkan dengan perang Badar. Dalam perang Badar, umat Islam itu jumlahnya sedikit, tetapi karena mereka bersatu padu, meskipun jumlah sedikit, mereka menang. Mereka dapat mengalahkan musuh, meskipun jumlah musuh itu 3 kali lipat dari jumlah mereka. Dan perang Badar itu berlaku setahun sebelum perang Uhud. Perang Uhud tahun 3 Hijriah, perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar Ramadan 2 Hijriah, perang Uhud Syawal 3 Hijriah. Inilah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, insyaallah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mudah-mudahan kita akan lebih dapat memahami kandungan ayat untuk kita jadikan petunjuk dan bimbingan di dalam hidup. Pada ayat yang ke-21, 121, Allah memulai dengan huruf ataf, wa idh ghadawta min ahlika, dan kata dan. Apabila ayat dimulai dengan kata dan, bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya.
Tetapi ketika kita lihat ayat sebelumnya tidaklah menerangkan tentang perang Uhud. Ini baru ayat yang menerangkan tentang perang Uhud. Lalu kalau ini baru ayat, ini ayat pertama tentang perang Uhud, mengapa pula dimulai dengan waw? Maka ulama tafsir pun menjelaskan, ataf di sini bukan ataf dalam satu cerita, tidak. Tetapi ataf ini ataf maknanya lanjutan, bukan lanjutan dalam satu cerita, tidak. Tapi lanjutan dari satu cerita ke cerita yang lain. Jadi ada lanjutan itu dalam satu cerita, ada lanjutan itu dalam satu cerita ke cerita yang lain. Nah, waw di sini ini waw ataf yang melanjutkan dari satu cerita ke cerita yang lain. Meskipun cerita sekarang ini adalah cerita yang baru, yaitu tentang perang Uhud. Wa iz ini maknanya adalah ketika, zarfu zaman, yaitu kata yang menerangkan zaman, menerangkan waktu, menerangkan masa. Ketika, yaitu pada suatu masa, pada satu ketika, pada masa dahulu telah terjadi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwa Rasulullah pada suatu pagi meninggalkan kota Madinah, menempatkan tentara-tentara Islam di medan perang. Itu peristiwanya. Lalu apabila peristiwa pada masa lalu disebutkan kembali, apa tujuannya? Maka tujuannya lah untuk diambil pengajaran. Jadi ditambahlah dalam tafsir wa'idh itu dan ingatlah ketika. Kata ingatlah itu tambahan. Itu didapatkan dari pengajian tafsir. Dan ingatlah, jadikanlah peringatan, jangan sampai tidak menjadikan peristiwa perang Uhud itu sebagai peringatan, karena ia sangat berguna untuk kehidupan di sepanjang zaman. Dan ingatlah ketika kamu wahai Muhammad pada suatu pagi berangkat meninggalkan keluargamu ke Uhud untuk menempatkan orang-orang beriman. Ghadauta, pada satu pagi. Nanti kita akan terangkan tentang kata ghadauta ini, satu pagi. Min ahlika, kita lanjutkan terlebih dahulu, yaitu dari ahlimu, dari keluargamu. Sebenarnya adalah dari rumahmu. Jadi kamu keluar dari rumahmu, yang mana dalam rumahmu itu ada keluargamu. Nah, yang dimasukkan keluarga adalah istri Rasulullah. Kemudian juga bisa dimasukkan adalah anak-anak Rasulullah. Rasulullah meninggalkan istri dan anak-anak di Madinah. Meninggalkan di Madinah, kemudian pergi keluar Madinah. Kemana keluar Madinah? Ke Uhud. Kita sudah sebutkan tadi Uhud, yaitu 1 mil dari kota Madinah, arah ke utara. Sebelum kita bahaskan lebih lanjut, kita ingin lihat gambaran terlebih dahulu tentang keluarnya Rasulullah dari kota Madinah. Kita sebutkan tadi perang Uhud tahun 3 Hijriah. Sebelumnya tahun 2 Hijriah telah terjadi perang, yaitu perang Badar, antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy kalah. Nah, apabila kafir Quraisy kalah, mereka ingin membalas dendam. Ini mesti dibalas. Maka mereka pun mengumpulkan kekuatan yang lebih hebat, lebih banyak. Apabila dalam perang Badar mereka mengumpulkan 1000 orang, nah pada waktu tahun 3 Hijriah dalam perang Uhud mereka mengumpulkan 3000 orang. 3 kali lipat dari perang Badar. 3000. Mereka pun bergerak dari Mekah. Nah, pergerakan mereka menuju Madinah diketahui oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun meminta pendapat kepada para sahabat. Ini bagaimana ini? Ini jumlahnya 3000. Kalau tahun yang lalu hanya 1000. Apa yang perlu kita buat? Kemudian mintalah pendapat. Kemudian Rasulullah pula berpendapat. Pendapat baginda adalah tidak keluar Madinah. Jadi tak perlulah kita keluar Madinah menghadapi mereka. Kita menghadapi mereka di dalam kota Madinah saja. Mereka terus ke Madinah, nanti di sini kita akan memelihara
akan menjaga kota Madinah ini. Hal itu adalah karena Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi Rasulullah itu, ini disebutkan dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Mubarakfuri. Ini salah satu kitab sirah yang mu'tamad, yang menjadi rujukan para ulama. Yang mana Rasulullah bermimpi, dalam mimpi itu Rasulullah melihat seekor lembu jantan disembelih. Kemudian juga ujung pedang baginda itu sumbing, patah. Kemudian satu lagi, Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baju besi. Nah, apabila begini mimpi, ini isyarat tidak baik ini. Maka Rasulullah berpendapat, kalau begitu kita tidak keluar kota Madinah, kita bertahan saja dalam Madinah. Kita hadapi mereka, biarlah mereka masuk kota Madinah, kita akan berperang di dalam kota Madinah. Pendapat Rasulullah ini segera dipersetujui oleh Abdullah bin Ubay. Kalau disebut Abdullah bin Ubay bermakna ketua atau pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah. Orang munafik yaitu orang yang sebenarnya dalam hatinya tidak beriman, di mulut saja beriman. Mengapa cepat dia persetujui? Sebab sebenarnya orang munafik ini memang tak mau berperang. Nah, sekarang dapat peluang bahwasanya tak perlu keluar kota Madinah. Ini sesuailah, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Kalau begitu dipersetujui cepat. Nah, maka Rasulullah pun tidak lagi mendapatkan pendapat yang lain. Tetapi setelah itu ada di antara para sahabat yang meminta kepada Rasulullah, dan berkali-kali meminta kepada Rasulullah supaya keluar dari kota Madinah. Desakan ini lebih khusus datang dari sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar setahun yang lalu, tak dapat peluang dalam perang Badar. Ini ada peluang perang, mengapa pula tidak ikut? Maka apabila pada perang Badar keluar dari kota Madinah jauh, yaitu 150 mil dari kota Madinah. Nah, tapi kalau Uhud ini hanya 1 mil saja. Maka kata para sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar, "Ya Rasulullah, ini adalah peluang untuk berperang di jalan Allah. Ini adalah yang kami rindukan. Kalau kami meninggal di sini saja, alangkah ruginya kami." Maka ya Rasulullah, mereka meminta, mendesak Rasul supaya berperang di luar kota Madinah. Rasulullah salat Jumat, kemudian salat Asar. Selepas salat Asar, Rasulullah telah memakai baju besi rupanya, kemudian dengan pedang. Kemudian Rasulullah pun keluar. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab memasangkan serban di kepala Rasulullah. Kalau disebut Abu Bakar, Umar, bermakna kedua-duanya adalah mertua Rasulullah, mertua yang memasangkan serban kepada menantu. Begitulah keadaannya. Rasulullah keluar setelah asar, kemudian para sahabat Nabi melihat, Rasulullah telah memakai baju besi. Kalau begitu, pendapat yang Rasulullah pilih adalah pergi keluar dari kota Madinah untuk menghadapi musuh di luar sana. Kemudian Rasulullah mengatakan ke Uhud, arah utara. Nah, serba salah pula sahabat Nabi tadi yang meminta-minta, yaitu sebelumnya Rasulullah telah bermimpi dan Rasulullah telah memilih pendapat untuk tidak keluar. Karena mereka mendesak, sekarang pula Rasulullah berkeinginan keluar pula. Kemudian meminta kepada Rasul, pilihlah Rasul mana yang paling baik. Karena telah memakai baju besi, maka Rasulullah pun mengatakan, bagi seorang Nabi, kalau sudah memakai baju besi, maka tidak dibolehkan lagi untuknya menanggalkan baju besi tersebut, kecuali teruskan untuk pergi berperang di luar kota Madinah. Maka pergilah keluar kota Madinah. Berapa orang yang berangkat? 1000 orang. 1000. Nah,
Rasulullah meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah dengan 1000 tentara menuju Uhud. Nah, berangkatnya itu ba'da asar. Kemudian sampailah di Uhud, tak berapa lama sampai Uhud. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah menempatkan tentara-tentara di Uhud. Nah, pada pagi hari, maka inilah yang dimasukkan dengan perkataan ghadaw tadi. Wa idh ghadawta min ahlika. Dan ingatlah pada pagi hari. Nah, pagi hari yang dimasukkan bukan pagi hari keluar dari Madinah. Tidak. Karena keluar dari Madinah kapan tadi? Setelah asar, bermakna sore. Nah, yang dimasukkan pagi hari itulah pagi hari menempatkan tentara-tentara di Uhud. Supaya tidak bertentangan antara kata yang disebut di dalam Al-Quran ini dengan kata yang disebut di dalam kitab sirah Rasulullah. Kemudian ada juga tafsiran yang kedua oleh ulama tafsir, bahwasanya tidak selamanya makna ghadauta itu pagi hari. Boleh jadi makna ghadauta itu adalah kamu menjadi, maknanya kamu menjadi orang yang menempatkan tentara-tentara di medan perang. Jadi tak ada kaitan dengan pagi hari. Nah, yang kedua ini pun juga bisa diterima. Nah, disinilah pembahasan tafsir itu menjadi bermanfaat, karena dia bisa menerangkan tentang hakikat yang berlaku pada masa dahulu. Dan ingatlah ketika kamu pada pagi hari, atau kamu menjadi orang yang menempatkan orang-orang beriman di tempat-tempat mereka untuk berperang. Maksudnya adalah di medan perang. Tubawwi'ul mu'minin, kamu menempatkan orang-orang beriman. Tubawwi', menempatkan di sini maknanya meletakkan pada tempatnya. Umpamanya pemanah di mana, kemudian penunggang kuda di mana, kemudian yang berhadapan langsung menggunakan pedang di mana, yang menjaga kekuatan di mana, yang bersama Rasul siapa, kemudian yang meronda berapa orang dan kemana saja. Nah, ini Rasulullah sendiri yang menempatkannya. Bermakna Rasulullah dalam waktu yang sama adalah pemimpin perang. Jadi Rasulullah ketika perang, pemimpin perang. Kemudian apabila Madinah itu adalah sebagai negara, Rasulullah adalah kepala negara. Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Maqa'id dari kata maq'ad. Maq'ad sebenarnya maknanya tempat duduk. Nah, tetapi tempat perang itu bukan hanya untuk duduk saja, tidak. Tempat perang itu bisa jadi adalah tempat berdiri, kemudian juga berpindah-pindah. Tetapi mengapa tempat perang itu digunakan dengan perkataan maq'ad di sini? Ia memberikan isyarat bahwasanya apabila Rasulullah telah menempatkan di satu tempat, maka tidak boleh ditinggalkan. Sama seperti seorang duduk di satu tempat, maka apabila duduk tak akan mungkin dia meninggalkan tempat itu. Selagi dia duduk di situ, tak mungkin pindah. Yang pindah biasanya yang tak duduk, yang berdiri biasanya pindah dia. Nah, kalau berdiri, kalau disebut kata berdiri ada isyarat berpindah. Tetapi kalau disebut kata duduk, bermakna dia tetap berada di situ. Mengapa perkataan ini disebut di sini? Kaitannya dengan perang Uhud. Sebab nanti ada sebahagian umat Islam itu yang telah ditempatkan di tempatnya, kemudian dia meninggalkan tempatnya itu disebabkan karena harta rampasan perang, seperti yang kita sebut. Karena mereka tidak mau mentaati Rasulullah yang telah menempatkan mereka di tempat tertentu di dalam perang. Ada yang di atas bukit Uhud, ada yang di bawah kaki Uhud, ada yang di bawah, dan seterusnya.
Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau disebut maha mendengar, kaitannya dengan suara. Kalau disebut maha mengetahui, kaitannya dengan perbuatan. Dan Allah maha mendengar, mendengar apa yang mereka katakan. Maha mengetahui, mengetahui apa yang mereka lakukan, baik itu yang mereka lakukan adalah yang zahir, yang nampak, ataupun berupa niat yang ada di dalam hati. Allah pun maha mengetahui. Gerakan yang bisa dilihat dengan mata, ataupun gerakan hati. Yang gerakan hati ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Mengapa Allah tutup ayat ini dengan wallahu samiun alim? Sebab ada kaitan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat berikutnya, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Karena tidak ada perkataan wa di pangkal ayat, bermakna ujung ayat yang ke-121 berhubungan dengan ayat 122. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ketika dua golongan berkeinginan untuk mundur ke belakang. Allah maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan mereka. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan sesama mereka, kita pulang sajalah. Apa sebab? Sebab itu 300 orang sudah pulang, tinggal 700. Sementara musuh di hadapan 3000. Kita bisa kalah. Maka kita pulang sajalah. Perkataan-perkataan yang seperti itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna ayat ini? Kalau Allah mendengar perkataan seperti itu, hati-hati dengan perkataan seperti itu. Apabila Allah mendengar, maka Allah nanti akan memberikan balasan ke atas perkataan-perkataan yang seperti itu. Karena perkataan itu adalah perkataan yang tidak sepatutnya dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Maka ia menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman supaya menahan perkataan yang tidak baik. Kemudian juga perbuatan mereka, khususnya adalah perbuatan hati mereka yang tersimpan di dalam dada sana. Rasulullah mungkin tidak mengetahuinya, orang-orang beriman yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Allah maha mengetahuinya, alim. Allah maha mengetahuinya. Maka peringatan dari Allah, jangan sembunyikan sesuatu dalam hati yang tidak baik, karena Allah maha mengetahui. Maka dengan peringatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kembalilah keimanan dua golongan dari orang-orang beriman itu, sehingga mereka menyadari kesilapan mereka. Dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka baru berkeinginan, idh hammat ta'ifatani, dan ingatlah ketika dua golongan berkeinginan. Kalau disebut berkeinginan, apakah mereka sudah berundur dari medan perang? Belum lagi, baru berkeinginan saja. Kalau baru berkeinginan, apakah sudah dikatakan sebagai orang yang bersalah? Belum. Di dalam Islam, kalau masih berniat, niat buruk, itu masih belum ditulis kesalahan. Baru ditulis kesalahan kalau niat buruk itu diteruskan dengan perbuatan, baru ditulis kesalahan. Tetapi sebaliknya, kalau niat baik, meskipun baru berniat, itu sudah ditulis. Kemudian melakukan apa yang diniatkan itu berupa perbuatan, maka ditulis lagi, dapat dua. Jadi dari niat ditulis, dari perbuatan pun ditulis. Nah, di dalam ayat ini dua golongan itu baru berniat, baru berkeinginan, belum lagi mundur. Tapi orang-orang munafik memang sudah pergi. Mengapa Allah tidak menolong mereka? Karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak layak ditolong, karena Allah tahu siapa mereka. Tetapi yang dua golongan ini,
yaitu dari kaum Aus dan kaum Khazraj, dari Bani Salmah dan Bani Harithah ini, Allah tolong mereka. Apa sebab? Sebab mereka ini adalah orang-orang beriman yang tertipu, terpedaya oleh perbuatan orang-orang munafik. Karena tertipu, terpedaya, sebenarnya mereka tak berkeinginan demikian, tapi tertipu, terpedaya, akhirnya Allah menolong mereka, yaitu dengan menambahkan keyakinan kepada mereka bahwasanya yang benar adalah tetap bertahan di medan perang. Yang benar adalah jangan mengikuti orang-orang munafik. Inilah yang dimasukkan wallahu waliyuhuma, dan Allah menjadi penolong bagi mereka, bagi kedua golongan tersebut. Atau Allah menjadi pelindung bagi mereka, sehingga mereka tidak melakukan dosa besar, yaitu tidak melakukan dosa lari dari perang. Kalau kita pun dalam keadaan seperti itu, mungkin juga tertipu, terpedaya. Bayangkanlah kalau kita ikut berperang, tadi jumlah 1000, kemudian berhadapan dengan musuh 3 kali lipat jumlahnya dari kita. Bagaimana? Tetap bertahan hadapi musuh atau lari ke belakang? 1 lawan 3. Bagaimana? Kita 1, musuh itu 3. Bertahan atau lari? Nah, lihat. Itu keadaan. Tambah lagi pula, tadi 1000, sekarang 300 pula sudah pergi. Nah, bertambah tertipu, terpedaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, keyakinan kepada mereka. Maka ujung ayat, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Maknanya meskipun kamu 700, jumlah kamu sedikit dan jumlah musuhmu ramai, tapi tetaplah bertahan di medan perang. Buktikan keimananmu, nampakkan keyakinanmu, berusahalah sungguh-sungguh, dan serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang akan menguruskan yang berikutnya, yaitu berupa pertolongan dan kemenangan. Dan Allah telah berjanji, apabila hamba-hamba itu menolong agama Allah dengan berperang di jalan Allah, maka Allah pun akan menolong hamba-hamba tersebut. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan akan mengokohkan kakimu di bumi. Itu hanya akan dapat difahami oleh orang yang beriman dan yakin kepada Allah. Orang munafik tak bisa memahaminya itu. Apa sebab? Sebab tak punya keimanan. Karena keimanan itulah yang akan membawa kepada kefahaman. Keimanan yang akan membawa kepada kefahaman. Allah akan memberikan pertolongan. Ini tidak punya keimanan, bagaimana mau faham? Allah akan menolong. Maka jalan selamat, lari dari perang. Tapi lari perang pun tak selamat sebenarnya. Karena keselamatan yang sebenarnya adalah bagaimana tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan antafshala di dalam ayat ini, dan ingatlah ketika dua golongan dari kamu berkeinginan mundur ke belakang. Berkeinginan mundur ke belakang ini antafshala. Sebenarnya kata antafshala dari kata al-fashal, maknanya adalah al-jubn. Al-jubnu ini maknanya penakut, atau ad-du'f maknanya adalah lemah hati, lemah jiwa. Kapan perkara ini muncul? Perkara ini muncul karena ketipisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Kalau iman itu kuat, keyakinan itu hebat kepada Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, musuh yang jumlahnya 3000 itu tidak ada maknanya di hadapan Allah.
3.000 musuh, jangankan 3.000, sebanyak apapun sebutlah. Kalau berhadapan dengan Allah, siapa yang akan menang? Allah yang maha berkuasa akan menang. Maka nanti akan disebutkan Allah menurunkan malaikatnya, 3.000 malaikat, untuk memenangkan orang-orang beriman pada perang Badar. Jadi mudah bagi Allah untuk memenangkan orang-orang beriman sejumlah apapun mereka, sebanyak apapun jumlah mereka, dan seramai apapun jumlah musuh mereka. Mudah bagi Allah untuk memenangkan orang-orang beriman, tapi dengan syarat orang-orang beriman itu betul-betul beriman kepada Allah. Masalah kita sekarang adalah masalah keimanan. Ramai dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman sebenarnya tak beriman. Buktinya mereka masih bersama dengan musuh. Sehingga tidak berdaya menghadapi musuh. Bahkan mereka pula yang mempropagandakan agenda musuh. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan apabila tidak beriman kepada Allah, karena kemenangan itu hanya akan diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi dakwah kita mesti lebih fokus sekarang ini apabila ingin menang menghadapi musuh, yaitu fokus kepada membangunkan keimanan. Tapi musuh pula pandai bagaimana umat Islam itu lemah imannya. Kalau bisa tercabut dari keimanan. Nah, iman itu tercabut dari mereka. Maka caranya dibuatlah hiburan banyak-banyak. Akhirnya umat Islam pun lalai dengan nyanyian, lalai dengan filem, lalai dengan TV, lalai dengan olahraga, lalai dengan berbagai macam program-program keduniaan. Akhirnya iman itu bukannya bertambah, iman itu menjadi susut, berkurang. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Apa yang buat iman itu bertambah? Majlis ilmu. Nah, mereka berusaha bagaimana majlis ilmu itu tidak ada. Maka pandai sekali. Akhirnya mereka lihat umat Islam itu, kalau begitu, kalau masjidnya masih belum ramai, tidak akan mungkin mereka itu bisa mengalahkan kita. Apa sebab? Sebab mereka tidak memiliki iman yang kuat. Mana lebih ramai, dalam masjid atau di tanah lapang mendengarkan konser? Malam hari, mana yang lebih banyak? Beribadah kepada Allah, salat tahajud, atau di nightclub, karaoke? Kita lihat, ini semua adalah usaha musuh untuk melemahkan umat Islam, sehingga antafshala, kamu itu menjadi penakut. Nampak musuh jumlah ramai, jadi takut. Tapi kalau orang betul-betul beriman, ramai pun musuh, berani. Karena yang membuatnya berani adalah iman kepada Allah. Lihat ayat ini, membangunkan semangat bagi orang-orang yang beriman. Dan jangan sampai tertipu terpedaya dengan usaha yang dilakukan. Usaha itu hanyalah sebagai yang diperintahkan, dan menjadi penentu bukanlah usaha tersebut. Yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha dengan usaha yang disyariatkan oleh Allah, semampu kita, sekuat tenaga kita, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah berusaha di jalannya. Maka Allah pun mengkaitkan ayat ini dengan ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Allah kaitkan, walaqad nasarakumullahu bi Badr, dan sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam perang Badar. Mengapa dikaitkan ini? Dikaitkan supaya membangunkan keimanan kepada dua golongan tadi.
Jangan kamu menjadi penakut. Jangan kamu terikut-ikut kepada orang-orang munafik yang kembali pulang. Jangan. Apa sebab? Sebab sebelum ini jumlahmu pun juga sedikit di Badar dan kamu menang. Dan sekarang pun jumlahmu sedikit, kamu pun juga bisa menang. Tapi dengan syarat, apabila dahulu menang dengan keimanan dan ketakwaan, dengan kesabaran dan kesungguhan, sekarang pun apabila kamu beriman, bertakwa dan sabar, kamu pun akan menang. Begitulah kira-kira pesan yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini. Dan sesungguhnya Allah telah memenangkanmu dalam perang Badar. Wa antum adillah, dan kamu ketika itu berjumlah sedikit. Jadi jangan terpedaya dengan jumlah musuh yang banyak, dan jangan pula menjadi sedih, apalagi menjadi lemah dan takut apabila berjumlah sedikit. Apa yang patut dibuat? Ujung ayat, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Maknanya adalah jauhi apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Jangan lari dari medan perang, jauhi. Apa yang Allah larang? Jangan berpecah belah, jauhi. Fattaqullah. Mau menjauhi larangan-larangan Allah, dan sebaliknya melakukan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan? Bersatu padu. Apa yang Allah perintahkan? Membangun keimanan, keyakinan. Kemudian juga sabar di dalam medan perang. Nah, apabila mau bertakwa, karena itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Apa makna bersyukur? Bersyukur maknanya memperakui Allah yang telah memberi nikmat. Apa nikmat yang telah Allah beri? Nikmat yang telah Allah beri adalah keimanan. Kemudian kita buktikan keimanan dengan berperang. Kemudian kita buktikan pula kesungguhan dalam berperang dengan sabar di medan perang, dengan tetap berdiam di medan perang meskipun berhadapan dengan musuh yang banyak. Itu maknanya bersyukur. Bersyukur maknanya menggunakan nikmat Allah yang kita terima seperti yang Allah kehendaki. Itu maknanya bersyukur. Kita ni sekarang ni diberi Allah nikmat sehat, kemudian kita perakui bahwasanya memang kesehatan ini dari Allah. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita gunakan kesehatan itu untuk perbuatan baik seperti yang Allah kehendaki. Itu maknanya bersyukur. Jadi tak cukup bersyukur itu sehat badan, alhamdulillah. Bagaimana kesehatan badan, Pak? Alhamdulillah. Apakah cukup bersyukur sampai situ? Tidak. Ya, sekarang sehat badan. Digunakan untuk apa kesehatan badan itu? Digunakan untuk pergi ke masjid, beribadah kepada Allah, membantu orang-orang yang memerlukan, dan perbuatan baik lainnya. Itu barulah bermakna bersyukur. Diberi badan sehat, diberi keimanan, buktikan kesehatan dan keimanan yang Allah berikan itu dengan mensyukurinya, yaitu bawalah badan itu pergi berperang. Karena badan sehat bermakna ia adalah nikmat yang Allah beri dan bisa digunakan untuk berperang. Dan buktikan keimanan itu dengan tetap bertahan di medan perang. Apapun keadaan, bagaimanapun, mesti bertahan. Nah, apabila demikian bermakna telah bersyukur. Dan apabila telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, Allah pula berjanji. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, kan ku tambah nikmatku ke atasmu. Tapi kalau kamu tak mau bersyukur, badan sehat, lari dari perang. Iman sudah ada, dibuang iman kepada Allah, diganti dengan kekufuran. Itu namanya tidak bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesungguhnya kalau kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi mengapa Allah tutup dengan kata la'allakum tashkurun? Karena perkataan mudah-mudahan kamu bersyukur akan membuka pintu-pintu nikmat yang baru.
untuk didapatkan setelah mendapatkan nikmat-nikmat yang sebelumnya. Jadi bertambah-tambah nikmat. Sekarang mau bersyukur atau tidak? Wahai orang-orang beriman, nah pada waktu dahulu di dalam perang Badar, syukuri nikmat-nikmat Allah. Jangan kamu berpecah belah, karena bersatu padu itu adalah nikmat Allah. Jangan kamu berpecah belah. Dan kalau mau kamu bersatu padu, kemudian kamu berperang dalam satu kesatuan, nikmat Allah berikutnya adalah pertolongan dan kemenangan, seperti yang pernah didapatkan di dalam perang Badar. Tapi malangnya yang terjadi dalam perang Uhud, di permulaan perang menang, tetapi setelah itu kalah. Nah, tentang perkara ini akan dibahaskan dalam ayat yang berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.